Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita juga bersyukur tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Dia, untuk datang di hadirat-Nya, memuliakan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh hari ini, saat ini, waktunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan ibadah, kita membesarkan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan pada saat ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan di dalam Yesus mau datang ke dalam dunia, melawati umat-Nya, melawati kami. Engkau yang mau mati di kayu salib bagi kami, menyatakan kasih Tuhan yang besar. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sungguh-sungguh menyiapkan hati hanya untuk Engkau. Kalau Engkau melihat ada dosa, ada kelemahan kami, Engkau ampuni kami, agar ketika kami duduk sujud di kaki-Mu, kami sungguh-sungguh layak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami ingin memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang mulia. Bagi Yesus
Kasih yang besar Engkau nyatakan kepada kami, nyawamu, harga yang telah lunas Kau bayar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau angkat kami jadi anak-anak-Mu. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau jadikan kami kekasih jiwa-Mu. Segala puji, hormat, dan sembah kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau perkenankan kami datang padamu, memuji memuliakan Engkau, karena kami sungguh bersyukur Allah di dalam Yesus, Allah yang hidup, selalu ada juga untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bahkan berkat-berkat-Mu Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin mendengar suara-Mu pada saat ini. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, melalui pembentukan-Mu, pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan menolong kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin memfokuskan hati pikiran kami hanya kepada-Mu. Mata kami hanya tertuju pada-Mu. Tertuju padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu.
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu Mari kita bangkitkan diri di dalam Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sabda. Berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Namun terlebih dari itu, ampunlah segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan atau perbuatan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa, namun ketika kami datang kepada Engkau mengampuni, karena Engkau maha adil, Engkau maha baik, Engkau setia, dan Engkau segala-galanya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, bimbing kami masuk ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami di dalam berkat nama-Nya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah saya menjadi besar karena melayani, yang terambil dari Markus 10 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Mengapa? Justru ketika kita melayani, kita menjadi besar. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa prinsip-prinsip dunia selalu berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip rohani. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau menurut dunia yang disebut orang yang besar adalah orang yang dilayani, tetapi di mata Tuhan bukan seperti itu. Justru orang yang melayanilah yang dianggap besar oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata begini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan ayat yang 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan
memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, saudara dan saya, kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, sekali lagi di dalam ayat yang ke-45 dikatakan anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, Dia mengatakan, aku haus. Lalu orang-orang perwira Romawi melihat ada anggur asam di dekat sana. Lalu dia celupkan bunga karang itu ke dalam anggur asam itu dan memberikan kepada Yesus. Nah, sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, seberapa besar dosa saudara, seberapa jahatnya saudara, tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan itu sendiri. Maka Dia akan mengampuni segala salah dan dosa kita, dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan. Yesus sudah menyelesaikan misinya melayani Bapa. Yesus taat untuk mati di kayu salib demi menebus kita. Jadi misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, firman Tuhan katakan, Dia yang setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya sebagai perkara yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Anda dan saya sangat berharga bagi Tuhan. Makanya itu Tuhan Yesus berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Perhatikan, sementara kalau kita bicara tentang makanan, kita bicara tentang hal-hal yang enak buat kita kecap di lidah kita. Misalnya kita suka roti bolu yang coklatnya itu meleleh-leleh, ya. Wah, rasanya nyaman sekali kalau kita makan itu. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus diutus untuk mati di kayu salib. Itu sebabnya sebagai manusia Dia juga merasa menderita. Ketika Dia di Taman Getsemani, Dia berdoa, bahwa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu sajalah yang jadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyia-nyiakan kehidupan kita yang sudah diubah oleh Tuhan, kita menjadi tidak berarti di mata Tuhan. Dan Rasul Yohanes menjelaskan di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17, ia berkata begini, ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Tuhan Yesus sampai sekarang sedang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena Bapa di surga juga melakukan itu bagi saudara dan saya. Nah sekarang, ya, sekarang ini kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pelayanan itu adalah pekerjaan yang baik.
Pelayanan itu hal yang sangat berharga bagi Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi buat apa kita diciptakan baru dalam Kristus kalau kita tidak peduli akan maksud tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Ya. Sekali lagi, Kristus mati buat saudara dan saya. Dosa-dosa kita diampuni ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita lagi, tetapi yang Dia lihat adalah kita saat ini. Dia ingin saudara dan saya hidup di dalam pelayanan. Tetapi ketika kita cuek, kita acuh dengan pelayanan itu, artinya buat apa saudara dan saya diciptakan baru di dalam Tuhan kalau kita tidak mau berbuat apa-apa? Kita sudah cukup merasa bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan kita tutup dia mengikuti ibadah, mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian yang lainnya, tetapi kita tidak melibatkan diri untuk melayani. Pertanyaannya, apa gunanya itu semua? Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Lain kali kita akan membahas antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Baik, yang kedua, kita dibentuk untuk suatu pelayanan khusus. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-21 dikatakan begini, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi saudara dan saya, kita dipilih oleh Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9. Ya, kita dipanggil karena kita dikehendaki oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan bersama-sama dengan Dia. Allah menciptakan dan menetapkan kita untuk melaksanakan peran kita di dunia. Allah menciptakan dan menetapkan kita untuk melaksanakan peran kita di dunia. Yang kedua, Allah merencanakan dengan tepat bagaimana kita melayani Dia. Allah membentuk kita untuk tugas pelayanan yang Ia rencanakan. Jadi setiap saudara dan saya, Tuhan punya rencana masing-masing. Seperti kita lihat, ada yang diberi kemampuan untuk menjadi worship leader. Kalau dia pimpin worship, sebagai worship leader, kalau dia memimpin, wah rasanya kita terangkat semua ada di dalam kerajaan surga. Rasanya seperti itu. Ada yang diberi kemampuan untuk main keyboard, diberi kemampuan untuk main drum, main bass, main gitar, main melodi. Bahkan ada yang diciptakan hanya untuk apa? Bersih-bersih, hanya untuk menjadi OB ibaratnya, ya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan sangat baik, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Coba, mari kita bayangkan kalau saudara kebaktian di gereja atau di rumah saudara, tapi saudara lihat banyak kotoran berserakan di sana sini, rasanya tidak nyaman. Itu sebabnya Tuhan memberi seseorang hati untuk menjadi OB. Ya. Ada yang diberi kemampuan untuk terima tamu. Wah, dia kalau terima tamu tuh rasanya enjoy benar. Tapi kalau dia suruh maju ke depan untuk bersaksi, gemeteran. Ya. Ada yang seperti itu. Itu sebabnya peran saudara dan saya masing-masing adalah istimewa di mata Tuhan. Tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan yang kecil. Semua di mata Tuhan adalah baik. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada orang yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Itu sesuai dengan kemampuan dari setiap masing-masing saudara dan saya. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4-7 dikatakan gini, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan,
Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada rupa-rupa karunia. Itu sebabnya ada yang diberi karunia untuk menyanyi, ada yang diberi karunia untuk berkhotbah, ada yang diberi karunia untuk menghibur, memberikan penghiburan. Semua itu adalah baik untuk pekerjaan Tuhan. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah di seminari di Semarang, kami dapat tugas konseling. Kami harus datang ke rumah sakit untuk mencari orang yang mau dioperasi, memperhatikan bagaimana kekhawatiran dia pada waktu dia siap untuk dilayani di dalam operasi. Dan saya lihat bagaimana keadaan orang yang saya konseling itu. Pada waktu saya tanyakan, bagaimana Pak? Apakah Bapak sekarang ini dalam keadaan baik untuk siap masuk operasi? Dia katakan, saya takut kalau sampai terjadi sesuatu. Di situ saya berpikir bahwa saya melihat bahwa betapa rasa khawatir dari seseorang yang mau dioperasi. Nah itu sebabnya kan kami datang untuk memberi penghiburan kepada dia dan untuk mendoakan dia. Sampai akhirnya saya katakan, Pak, Tuhan menyertai Bapak. Memang yang kita konseling adalah orang-orang Kristen ya. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, ada rupa-rupa pelayanan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu di dalam setiap orang. Jadi ketika saudara tidak mau melibatkan di dalam pelayanan, sebetulnya saudara sedang menghambat pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mau memakai saudara, tetapi saudara tidak mau. Nah Allah, sekali lagi, mari kita perhatikan ini. Allah merancang kita dengan keunikan masing-masing. Ya, Allah merancang kita dengan keunikan masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang persis sama yang dapat menggantikan peran Anda. Ya. Jadi setiap pribadi Tuhan punya rencana dan tidak ada yang dapat menggantikan peran Anda. Kalau saudara punya tetangga, tetangga itu punya anak, saudara juga punya anak. Terus saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda bisa menggantikan peran bapaknya anak ini? Tidak, yang bisa melayani anak itu ya bapaknya. Demikian juga dengan saudara saya. Kita tidak bisa menggantikan peran. Saya mencoba untuk menggantikan peran istri saya. Istri saya itu bangun tidurnya udah beres-beres, udah masak, udah nyuci segala macam. Sambil masak dia bisa sambil nyuci. Saya coba lakukan itu. Sambil nyetrika saya mengerjakan yang lain. Tahu-tahu apa? Setrikanya jadi gosok. Ya. Karena apa? Itulah karunia yang diberikan oleh seorang wanita, diberikan Allah kepada seorang wanita. Dialah penolong yang sepadan dengan kita. Jadi kita harus menghargai apa yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Ada seorang pria ketika istrinya minta tolong untuk melakukan sesuatu, dia bilang, kamu nggak tahu, aku udah capek bekerja di kantor. Masuk pulang harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini lagi. Itu pekerjaan rumah tangga, itu urusan kamu. Dia jengkel, dia pergi. Terus dia ketemu seseorang. Dan orang itu bertanya, kenapa kamu kok mukanya suram bener? Sekarang bayangin, aku udah bekerja di kantor, udah capek. Pulang sampai di rumah masih berantakan. Istriku minta supaya aku menolong dia untuk nyapu, untuk ngepel. Otaknya ditaruh di mana gitu. Karena aku sudah capek bekerja. Terus si temannya bilang gini, kamu bangun jam berapa?
Ya, aku bangun jam 6 karena jam 7 aku harus berangkat ke kantor. Karena kantor masuk jam 8. Istri kamu bangun jam berapa? Oh, dia biasanya jam 4 pagi dia udah bangun. Lihat, sementara kamu masih tidur, dia udah bekerja. Terus sementara kamu bekerja di kantor, apa kamu pikir istri kamu leha-leha, istri kamu santai-santai? Dia tetap mengerjakan, dia harus memasak, dia harus mengajar anak-anaknya yang masih kecil-kecil, anak kamu, ya. Terus mengerjakan banyak hal. Itu sebabnya ketika dia datang, ketika kamu datang, dia belum bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada hari itu. Itu sebabnya dia minta bantu kamu. Terus si suami berpikir, benar juga ya. Akhirnya dia pulang, dia bantu istrinya. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita tidak bisa menggantikan peran istri kita. Istri juga tidak bisa menggantikan peran kita. Walaupun banyak wanita yang berkarir, bekerja, tetapi tetap saja peran suami sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya peran Anda direncanakan Allah hanya untuk Anda. Jadi kalau Anda melayani di gereja, itulah pelayanan Anda yang penting Anda senang melakukannya. Saya pada waktu sebelum menjadi pengkhotbah, walau sampai sekarang pun kalau saya mau berkhotbah itu saya rasanya gemetar, karena saya tahu bahwa saya harus memberikan pengajaran yang benar. Saya takut kalau saya salah di dalam pengajaran, saya berarti menyesatkan banyak orang. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat keberadaan diri kita masing-masing. Bidang apa yang Anda suka untuk lakukan, itulah pelayanan saudara. Nah, sekarang bagaimana bisa melayani? Firman Tuhan kata begini, Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudara-saudaraku, Kristus tahu persis apa yang mampu untuk saudara lakukan. Dan itulah pelayanan kita sesungguhnya. Kita diberi karunia rohani, kita diberi talenta, kita diberi kemampuan-kemampuan khusus, ya. Kita diberi pengalaman dan kita diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan kita. Tetapi kalau itu kita tidak lakukan, berarti kita sama seperti pekerja Tuhan yang memberi satu talenta. Dia katakan, karena saya tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Anda tidak menabur. Terus itu sebabnya saya takut. Saya sembunyikan talenta Tuhan di tanah, sehingga pada waktu Tuhan datang, saya bisa mengembalikan talenta saya. Terus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu hamba yang malas dan hamba yang jahat. Ambil talenta yang ada padanya, berikan kepada yang memiliki 5 talenta. Karena yang mendapat 5 talenta, kita sudah lihat hasilnya, bahwa dia juga menggunakan pelayanannya, talentanya untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana bisa melayani? Apa yang mampu Anda kerjakan, Allah ingin Anda melakukannya. Ya. Jadi apa yang mampu Anda kerjakan, Allah ingin Anda melakukannya. Setiap kemampuan Anda dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang merasa bahwa memasak itu mudah? Memang kelihatannya, misalnya goreng ayam, tinggal dibumbuin pakai bawang putih, pakai garam, langsung kasih goreng, kan mudah. Tetapi coba lihat, perhatikan hasilnya. Kalau saudara yang memasak dengan istri saudara yang sangat berpengalaman di situ, namun demikian, ketika saudara suka untuk menggoreng, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dibentuk menjadi serupa Kristus dalam pelayanan. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki karunia
khusus kalau kita tidak pernah mencoba untuk melayani. Ya. Kalau kita tidak pernah mencoba untuk melayani, bagaimana kita tahu bahwa kita punya karunia yang luar biasa? Seperti yang saya saksikan minggu lalu, bagaimana seorang Nat King Cole yang tadinya dia hanya pemain piano di sebuah bar, tetapi tiba-tiba ada orang yang mabuk di bar itu, ada orang yang mabuk dan dia disuruh nyanyi. Akhirnya dia menyanyi dan suaranya luar biasa. Akhirnya ada seorang produser yang memberikan dia lagu-lagu dan dia direkam, terus akhirnya dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Tadinya dia hanya seorang pemain piano, dia tidak tahu bahwa dia mempunyai suara emas. Tetapi ketika orang yang mabuk yang gak sengaja menyuruh dia menyanyi, ketika dia menyanyi, rupanya suaranya luar biasa. Jadi ketika kita mencoba untuk melayani, walaupun mula-mulanya tidak baik, tapi ketika kita menyukai dan kita terus lakukan, itulah pelayanan yang saudara butuhkan, yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita dibentuk untuk suatu pelayanan khusus. Ya, kita dibentuk untuk satu pelayanan yang khusus yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara dipanggil masuk ke dalam keluarganya Allah untuk apa? Untuk menjadi kawan sekerjanya Allah, melanjutkan pekerjaan Tuhan, mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan, dengan Allah, dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib, mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Ya. Karena kita tidak pernah mencoba, kita takut, akhirnya kita tidak pernah melayani. Padahal menurut Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau melihat bahwa yang paling baik dan yang paling benar adalah ketika kita masuk di dalam pelayanan, mengambil bagian di dalam melayani. Karena banyak pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Itu sebabnya Tuhan memilih kami untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai diberitakan. Namun biarlah kuasa kebenaran firman-Mu ini akan terus bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan di mana kita diingatkan berbeda dengan nilai dunia. Kalau mau menjadi yang terbesar, kita harus melayani. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Biarlah ini sungguh-sungguh menyenangkan bagi Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau memberkatinya, agar sungguh-sungguh menjadi berkat bagi Gereja Baptis Kunciran untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui pelayanan kami di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita masih beribadah di rumah, diingatkan kembali di dalam aktivitas sehari-hari, protokol kesehatan tetap dilakukan, tetap dijalankan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan juga kita berolahraga. Bapak Ibu yang terkasih, bagi yang belum sempat, karena kita masih ibadah di rumah,
masing-masing. Ada persembahan dari jemaat yang belum disampaikan, bisa ditransfer, juga bisa disetor kepada bank. Dan kalau itu masih menyulitkan, gereja bisa menerima itu di hari Minggu. Silakan datang ke gereja sebelum pintu gereja ditutup jam 8 lebih 55 menit. Bapak Ibu bisa datang lebih awal dari itu dan silakan memberikan persembahan itu di gereja. Baik, itu saja. Kita akan masuk di dalam doa karena banyak yang harus didoakan. Ada banyak hal yang kita patut bawa kepada Tuhan karena Dialah yang memberikan kita harapan dan memberi jalan keluar. Kita akan naikkan pujian ini untuk mempersiapkan kita di dalam doa. Kau telah membuktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
sudah menolong kami di dalam ibadah yang kami sudah lakukan. Kami juga terus berdoa Tuhan, pada saat ini bersekutu bersehati untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan, begitu peliknya masalah saat ini, ditambah dengan adanya COVID, virus corona, dan kami lihat banyak orang-orang yang terpapar dan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kami juga mendengar berita-berita bahwa ada hal-hal yang sangat memilukan, di mana satu keluarga harus pulang ke rumah Bapa di surga. Ada keluarga-keluarga juga yang harus kehilangan orang yang dicintainya, baik ayah, ibu, atau anak-anak. Itu semua Tuhan tahu, dan Tuhan pasti punya cara untuk menolong. Itu sebab kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Presiden Jokowi dan wakilnya, dengan jajaran para menteri yang mendampingi beliau, yaitu Tuhan akan terus memberikan kepada mereka urapan secara khusus, walaupun mereka tidak seiman dengan kami atau saudara-saudara kami yang seiman, yang Tuhan tempatkan di jajaran kabinet menteri untuk melakukan tugas mereka, yaitu menciptakan keadilan dan kemakmuran di seluruh strata kehidupan masyarakat. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berdoa biarlah penanganan masalah virus corona ini dapat dilakukan secara cepat dan tepat, dan juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia, baik yang di kota-kota besar maupun yang di pelosok-pelosok, agar mereka dapat mematuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Juga berkenaan dengan masalah ini Tuhan, akhirnya akan berdampak pada masalah ekonomi dan kebutuhan pangan. Itu sebab kami terus berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kami semuanya. Kami juga sebagai rakyat di Indonesia, kami terus berusaha untuk mencukupi apa yang Tuhan berikan melalui berkat-berkat Tuhan. Kalau hari ini kami hanya bisa makan 2 kali atau sekali, tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan untuk menjalani semua itu. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak sekolah yang harus belajar secara online. Kami juga berdoa bagi orang tua yang kesulitan untuk belajar melalui online bagi anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, karena banyak di antara mereka yang tidak mempunyai handphone yang memadai untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran itu. Kami juga berdoa buat para guru-guru, biarlah mereka diberi kerendahan hati untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik mereka, walaupun bisa belajar dengan cara online, tidak dengan tatap muka, tapi tetap tidak mengurangi makna yang sesungguhnya, yaitu memberikan pelajaran supaya anak-anak Indonesia ini menjadi cerdas. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja saat ini. Kami terus mengucap syukur karena Tuhan terus memelihara rumah tangga sidang jemaat di Gereja Baptis Indonesia Kunciran ini. Tuhan memagari setiap rumah tangga dengan pasukan malaikat Tuhan, sehingga mereka semua dapat menikmati pelayanan rohani dari Tuhan melalui hamba-hambanya yang saat ini sedang melayani, bagi hamba-hambanya yang saat ini sedang berdoa, bagi hamba-hambanya yang saat ini sedang bergumul untuk membuka pelayanan baru atau mencari cara bagaimana tetap bisa bersekutu dengan seluruh jemaat. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan di Gereja Baptis Kunciran ini yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami terus berdoa untuk mereka Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang, walaupun tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menangani, kuasa-Mu melingkupi, dan kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menghiburkan, kuasa-Mu memberikan kami jalan keluar bagi setiap pergumulan kami, baik masalah ekonomi, baik masalah kehidupan seharian, hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami, hubungan kami dengan keluarga, dengan sesama anggota keluarga, supaya kami terus dapat menikmati
campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami terus menggantungkan iman dan harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang ingin kami doakan, tapi satu hal yang kami tahu persis, bahwa Tuhan menolong dan Tuhan akan memberikan kepada kami penyertaan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Saudara-saudara baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, pimpinan, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.